sekilas tentang biografi Maimun Al-Qaddah. Jadi masuk ke Mekah, masuk ke Ahlul Bait, ingin menghancurkan Islam dari tubuh Ahlul Bait. Di sini Maimun mulai berulah. Oh tidak, katanya Maimun. Jenengan sudah mengangkat Ismail sebagai imam, penerus jenengan. Jadi imam itu sudah diwariskan kepada Ismail, tidak boleh diambil lagi. Setelah Ismail ini meninggal, maka secara otomatis imam itu diwariskan ke putra Ismail, yaitu Muhammad. Waktu itu Muhammad masih belia. Terus akhirnya Muhammad bin Ismail hilang dari peredaran. Ada yang bilang meninggal, ada yang bilang masih hidup, ada yang ceritakan itu hidup di sini, begitu. Nah, hilang dari peredaran Muhammad bin Ismail. Ini berbuat baik, pura-pura baik, pura-pura membantu, tapi ada udang di balik batu. Ya sama dengan yang sekarang. Beberapa bayi dibelikan mobil di batu ini. Ya, setelah kemauannya selesai, maka saya tulis semua agar menjadi data pendukung untuk mengisbat, untuk pengisbatan saya kepada mereka itu. Menyita 3 nama, Ubaidillah, Abdullah. Akhirnya ini mempunyai anak 3. Maimun Al-Qaddah ini sosok misterius yang hebat. Jadi dia muncul di Mekah di usia remaja. Menjadi pembantu di Bani Mahzum. Makanya sebagian sejarawan muslim mencatat bahwa Maimun Al-Qaddah itu maula Bani Makhzum. Terus kemudian setelah itu tahu banyak lapangan di Mekah. Ternyata tujuan dia itu bukan Bani Makhzum sebenarnya. Ialah Ahlul Bait. Oleh karena itu dia berpindah dari Bani Makhzum ke Ahlul Bait. Sayyidina Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah saya gali melalui kitab-kitab sejarah, tidak ada satupun dari para sejarah yang mencatat tanggal lahirnya Maimun Al-Qaddah. Walam yaktub lahu tarikhan. Kenapa? Karena ini munculnya tidak tiba-tiba. Tidak tahu lahirnya di mana, kapan, hari apa, jam berapa, tanggal berapa. Karena tiba-tiba ada sesosok pemuda yang tiba-tiba muncul sebagai pembantu Bani Mahzum. Jadi semua ulama sejarah mencatat dia Al-Makki karena munculnya di Mekah. Al-Makki. Terus berpindah kepada Ahlul Bait dan belajar dari Ahlul Bait. Nah, banyak mengambil hadis, ini Maimun Al-Qaddah, dan mempunyai karangan kitab alim. Iya. 3 karangan kitabnya. Sifatul Jannati wan Nar di antaranya. Tapi ya, ini orang tokoh misterius ini apa ya,
karakter dakwahnya, dan juga pola pikirnya di dalam berpolitik, bersiasat, dan berhurufat, dan semua gaya-gaya dari itu sama persis dengan karakternya Abdullah bin Saba. Kalau saya mengira, jadi masuk ke Mekah, masuk ke Ahlul Bait, ingin menghancurkan Islam dari tubuh Ahlul Bait. Kemudian setelah ada celah bagi Maimun ini untuk memisah dari Ahlul Bait. Apa celah itu? Celah itu ketika Ismail putra Ja'far yang sulung, putra sulung Sayyidina Ja'far itu meninggal. Nah, di sini Maimun sudah melancarkan triknya untuk membangun legitimasi agar dakwahnya itu bisa dilancarkan dengan mulus. Begitu teman-teman. Meninggal Ismail, putra tertua Sayyidina Ja'far, maka Sayyidina Ja'far mengangkat adiknya, yaitu Musa Al-Kazim. Diangkat menjadi penerus selanjutnya. Di sini Maimun mulai berulah. Oh tidak, katanya Maimun. Jenengan sudah mengangkat Ismail sebagai imam, penerus jenengan. Jadi imam itu sudah diwariskan kepada Ismail, tidak boleh diambil lagi. Setelah Ismail ini meninggal, maka secara otomatis imam itu diwariskan ke putra Ismail, yaitu Muhammad. Waktu itu Muhammad masih belia. Jadi karena Sayyidina Ja'far ini merupakan laki-laki sejati, sudah menyerahkan putra Ismail yang masih kecil itu kepada Maimun sebelum terjadi perpecahan. Jadi karena Ismail sudah meninggal, putranya satu yaitu Muhammad, jadi rawatlah Muhammad, wahai Maimun. Karena Maimun ini pintar triknya. Jadi agak mutar lagi ke depan ya, sorry. Maimun ini triknya pintar. Jadi untuk meluluhkan Sayyidina Ja'far yang menjadi tonggak utama kepemimpinan Ahlul Bait, Maimun ini mengurusi semua urusan keluarga, bahkan keuangan, belanja, itu dipegang Maimun. Akhirnya Sayyidina Ja'far itu berutang budi lah kepada Maimun. Sehingga Maimun ini menempel kepada Ismail. Menempel kepada Ismail sebagai imam penerus, pewaris tahta lah kalau bahasa sekarangnya. Nempel kepada Ismail, tapi sayangnya Ismail meninggal kan gitu. Tapi meninggalnya Ismail ini bukan membuat Maimun ini putus asa, justru di sini ada benih-benih benih-benih empuk yang indah untuk Maimun jadikan ladang dakwah mereka. Jadi setelah Sayyidina Ismail ini meninggal, maka Sayyidina Ja'far dan semua pengikutnya sepakat untuk mengangkat adiknya, yaitu Musa Al-Kazim. Di sini Maimun tidak mau. Maimun mulai mengeluarkan sosok aslinya dia siapa. Akhirnya Maimun memecah belah Imamiyah itu menjadi dua. Imamiyah Itsna Asyariyah versi Musa Al-Kazim yang direstui oleh ayahandanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq, maka Maimun membentuk Imamiyah Sab'iyah 7.
Di sini kan Itsna Asyariyah, di sini 7 mentok kepada Muhammad bin Ismail. Nah, akhirnya karena Muhammad ini sudah diserahkan, dibawa keluar oleh Maimun. Dibawa keluar setelah usia 16, Muhammad ini muncul, tiba-tiba muncul dan dideklarasikan oleh Maimun sebagai imam dan pemimpin orang Islam. Ini yang membuat pemerintah Abbasiyah bergejolak. Wah, ini ada duel kepemimpinan di dalam Islam. Kemudian diburulah Muhammad ini. Setelah diburu, dibawa lari lagi sama Maimun. Menghilang lagi. Ya mungkin sekarang dulu tidak secanggih sekarang ya. Punya alat deteksi yang hebat. Dulu kan HP pun nggak ada dulu. Jadi dibawa ngumpat, terus akhirnya Muhammad bin Ismail hilang dari peredaran. Ada yang bilang meninggal, ada yang bilang masih hidup, ada yang ceritakan itu hidup di sini, begitu. Nah, hilang dari peredaran. Muhammad bin Ismail. Ini berbuat baik, pura-pura baik, pura-pura membantu, tapi ada udang di balik batu. Ya sama dengan sekarang. Beberapa bayi dibelikan mobil di batu ini. Ya, setelah kemauannya selesai, dikirikan. Begitu teman-teman, ini Maimun Al-Qaddah. Dan anak-anaknya dan cucu-cucunya dan keturunan-keturunannya. Kalau ada kemauan berpura-pura baik, disanjung, dielem, dielus, diginikan. Kalau sudah selesai, Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, setelah Maimun meninggal dunia, barulah anaknya yang bernama Ubaid, yang memiliki nama samaran Ubaidillah, yang terkadang dirubah menjadi Abdullah untuk menghindar dan ngumpet dari kejaran Daulah Abbasiyah. Punya 3 nama, Ubaid, Ubaidillah, Abdullah. Akhirnya ini mempunyai anak 3, Ubaid ini. Saudaranya Ubaid kemana? Menghilang, mastur. Berapa saudaranya Ubaid? 3. Jadi ketika Sayyidina Ja'far bertanya kepada Maimun, ya Maimun, kam anta di Makkah? Arba'ah. Maimun anaknya 3. Nah, begitu. Ubaid juga mempunyai anak 3. Begitu teman-teman. Nah, dari ketiga anaknya ini mencar. Yaman, Irak, ada yang katanya di Basroh, ada yang katanya di Irak semua, di Kufah, ada yang katanya ke Khurasan, nah di sini. Tapi yang masyhur Irak dan Yaman. Kenapa ke sini? Karena saya sekarang masih mendalami, menurut saya Maimun ini adalah cucunya Abdullah bin Saba. Ini sudah fix dari berbagai pendapat. Karena ulama itu beda pendapat siapa sih bapaknya Maimun yang sesungguhnya. Ada yang bilang Al-Aswad dari Mesir. Ada yang bilang dari Persia. Nah, namanya Dison. Padahal Dison itu nama agama. Agama Yahudi. Ad-Disoni. Nah, ada yang bilang bapaknya Yahudi tapi ayah angkatnya atau ayah tirinya itu Majusi. Sudah berbeda pendapat. Karena sosok ini tiba-tiba muncul. Begitu. Tidak tahu munculnya dari mana, tiba-tiba ada di Mekah. Seperti itu. Nah, dari sini, ini sosok misterius ini menjadi pembantu tidak masuk akal, uangnya banyak. Anak buahnya banyak, jaringannya banyak, kan tidak masuk akal. Jadi ini sosok memang yang diutus karena dia memiliki keistimewaan
bisa menghipnotis siapa saja yang diajak bicara, seperti Abdullah bin Sabah, kakeknya dia itu. Dan jaringannya banyak. Dan ternyata setelah Ubaid ini mau mendirikan uh, kerajaan yang awalnya disebut dengan Daulah Ubaidiyah, kemudian dipoles menjadi Daulah Fatimiyah agar lebih wow begitu. Nah, ini ternyata tim-timnya Abdullah bin Sabah yang sebelumnya ini ya merangkul mereka. Ada apa dengan dia? Kan gitu. Jadi ini cucunya Abdullah bin Sabah. Sudah kami tulis dalam kitabnya. Maimun wa ma adraka ma al-Maimun. Abdullah Asyi'i, Abul Abbas, Sufyan, Al-Hulwani, Halwani bilang Al-Halwani, semua merapat kepada Ubaid. Nah, mereka itu punya tim, punya gerakan, punya pasukan tanpa membayar. Karena memang warisan kakeknya Abdullah bin Sabah. Dan gerakan Ubaid itu, Maimun itu, gerakannya sama mengikuti gerakan kakeknya. Basrah, Irak, Yaman, nah, Mesir itu sudah, Syam, itu gerakannya mengikuti. Ya mungkin ya kalau sekarang kamu dulu bapak kamu berjuang dengan kakek saya. Oh iya. Siapa? Misalnya Hakim bin Jabalah, kakek saya Abdullah bin Sabah. Oh iya memang. Dulu kakek saya Hakim bin Jabalah, anak buahnya kakek kamu. Ayo kita ulang lagi. Mereka dulu gagal. Ayo kita lanjut kembali semua tim-tim kita. Demi kesuksesan kita di masa depan. Mungkin seperti itu ya, ceritanya mungkin seperti itu. Begitu teman-teman. Ini adalah Maimun. Tidak mungkin seorang pembantu ya, Bani Makhzum, pembantunya Bani Makhzum, kemudian pembantunya Imam Ja'far As-Shadiq, mempunyai uang yang banyak, mempunyai gerakan yang wow, semua. Nah, jadi dia itu muncul di Mekah, yaitu meneruskan gerakan kakeknya, rujukan utama tokoh batiniyah yaitu Abdullah bin Sabah, dan kemudian dilanjutkan oleh Maimun Al-Qaddah, dan dilanjutkan oleh Ubaid yang namanya Said, kemudian sukses mendirikan daulah negara Al-Ubaidiyah, kemudian diteruskan oleh anak-anak cucunya menjadi daulah Fatimiyah yang ditopang kekuatannya dari tempat-tempat yang disebut tadi. Gerakannya Solihiyun, Kuburiyah, Ratu As-Solihiyun, Urwah. Makanya saya semua catat itu. Sosok-sosok yang berhubungan dengan Abdullah bin Sabah, kemudian berhubungan dengan Maimun Al-Qaddah, dan generasi ketiganya yaitu adalah Ubaid, maka saya tulis semua agar menjadi data pendukung untuk mengisbat, untuk pengisbatan saya kepada mereka. Nah, di sini setelah runtuhnya Daulah Fatimiyah, bakoya sisa-sisa mereka, selain yang dipenjara oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kan sebelum itu sudah terjadi dua penerus yang bertentangan, bertolak belakang, berperang, saudara-saudara. Nah, dari sini satunya ini mencar ke Al-Maut, ke Bilad Ora An-Nahar. Nanti kalau ingin tahu apa Bilad Ora An-Nahar, di kitab saya ada. Ke Khurasan, ke ini mencar, dan ke Yaman, yang di Yaman Masturin. Begitu teman-teman. Ini jelas. Jadi dari ceritanya Abdullah bin Sabah sampai ke Maimun Al-Qaddah, sampai ke Ubaid, sampai Daulah Ubaidiyah, Daulah Fatimiyah, sampai kepada kakek yang mereka, sudah jelas semua ceritanya. Ya, tinggal menyempurnakan dan tinggal finishing. Setelah itu akan dibacakan, dicetak. Tapi ini murni Arab nih, murni Arab, biar internasional.
nanti versi terjemahannya biar teman-teman nanti yang mengurus. Begitu. Ini adalah sekilas cerita Maimun Al-Qaddah. Buat yang meminta, kalau nggak salah, Kang Pecel Lele. Ini videonya, semoga bermanfaat. Ada juga yang minta tentang biografi Faqih Al-Muqaddam. Siapa dia yang sebenarnya? Insya Allah kami akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nggih. Begitu, semoga bermanfaat bagi kita sehingga kita tahu sosok-sosok mana dulu yang sosok-sosok misterius, sosok-sosok yang berkhianat kepada Islam, sosok-sosok yang ingin menghancurkan Islam, yang bertopeng pembantu Ahlul Bait. Ya. Sorry, ini ada tambahan juga. Kemudian setelah Maimun Al-Qaddah ini meninggal ya, mati, maka anaknya Ubaidillah ini mengaku keturunan Aqil bin Abi Thalib. Setelah itu, setelah Ubaid ini mati, baru di sini cucunya itu mengaku Abna Fatimah. Nah, setelah Ubaid ini mati, baru cucunya itu mengaku Abna Fatimah. Nggih. Ini sudah telepon. Nggih. Semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.